Halo teman-teman dimanapun berada, sore hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sekarang masih kembali hangat ya, tentang COVID-19. Jadi sumber pembahasan kita sore kali ini dari website resmi pemerintah Indonesia tentang COVID-19, yaitu dari peta sebaran COVID-19. Sumbernya ada di situ ya. Nanti kita bisa lihat di description. Jadi kita sore hari ini cuman ingin membaca data berdasarkan dari website tersebut. Nah, kita mau lihat sebenarnya fakta kasus meninggal karena COVID di Indonesia itu seperti apa. Beberapa parameter yang bisa kita lihat dari data yang ada di website tersebut. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana kasus meninggal berdasarkan provinsi, kemudian berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan gejala, dan terakhir berdasarkan komorbid atau penyakit bawaan. Yang pertama, berdasarkan provinsi. Dari data yang ada dari website covid19.go.id, kita bisa melihat bahwa ternyata tingkat populasi dan mobilitas penduduk itu sepertinya mempengaruhi tingginya resiko penularan COVID-19. Bisa kita lihat bahwa DKI Jakarta menduduki peringkat pertama, dan kita tahu bahwa populasi dan tingkat jumlah penduduk serta mobilitas di DKI Jakarta adalah paling tinggi se-Indonesia. Dan di sini terlihat bahwa ketika sebuah provinsi memiliki tingkat populasi penduduk dan mobilitas yang tinggi, maka risiko penularan COVID-19 juga semakin tinggi. Selanjutnya, satu jurnal dari PLOS ONE, The Effect of Human Mobility and Control Measures on Traffic Safety During COVID-19 Pandemic. Jadi dari jurnal di sini menjelaskan bahwa ternyata ada pengaruh dari human mobility, dari mobilitas penduduk terhadap peningkatan kasus COVID. Selanjutnya adalah berdasarkan jenis kelamin. Dari data yang ada sebenarnya tidak terlalu signifikan antara laki atau perempuan. Jadi untuk laki-laki 52,8%, kemudian untuk perempuan 47,2%. Jadi ini untuk hanya yang untuk meninggal ya. Jadi dari data tersebut terlihat bahwa antara pria dan wanita memiliki resiko meninggal yang nyaris sama. Jadi jangan bangga kalau kalian pria kemudian seenaknya keluar, dan jangan bangga kalau kita wanita juga seenaknya keluar, karena ternyata dari data tersebut baik pria dan wanita memiliki resiko meninggal yang nyaris sama. Sebuah jurnal mengatakan bahwa di sini terlihat bahwa pasien pria ini lebih memiliki tingkat risiko kematian yang lebih tinggi ketimbang pasien wanita ya. Tapi mungkin karena memang gaya hidup laki-laki itu cenderung lebih radikal dan bebas ketimbang gaya hidup perempuan yang lebih teratur. Dalam arti misalkan kemungkinan pria merokok, obesitas, keluar malam, begadang, dan pressure-nya itu biasanya lebih tinggi daripada wanita. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa paper ini menyebutkan bahwa di sini terlihat bahwa pria memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kematian oleh karena COVID-19. Kemudian berdasarkan usia, maka terlihat bahwa semakin dewasa, semakin tua, maka resiko meninggal karena COVID itu semakin tinggi. Itu terkait dengan kondisi fisik, kemudian penyakit bawaan. Ketika kita sudah semakin tua, maka
kondisi fisik kita akan menurun, kemudian penyakit-penyakit komorbid itu akan bertambah parah dan intensitas kambuhnya lebih tinggi. Jadi untuk pasien-pasien COVID yang berusia di atas 60 itu hampir 46,6% meninggal dunia. Dari Nature, sebuah paper mengatakan bahwa the coronavirus is the most deadly if you are older and male. Jadi untuk para kakek-kakek, kalau kita tua, kemudian kita laki-laki, maka cenderung resiko kematian karena COVID itu akan semakin tinggi. Berjaga-jagalah dan berhati-hatilah. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan gejala. Jadi 5% dari pasien meninggal karena COVID itu mengalami sesak napas, kemudian 5% batuk, 3,8% riwayat demam. Jadi beberapa persen memang pasien tidak di dalam website tersebut dimention bahwa tidak ada data. Jadi dari catatan dan data yang ada kita bisa melihat bahwa gejala umum yang diderita oleh pasien COVID-19 adalah sesak napas, batuk, demam, dan lemas. Badan lemas itu yang tertinggi, yang paling banyak dialami. Selanjutnya ini juga satu jurnal yang menyebutkan tentang komorbid dan kematian. Kemudian untuk selanjutnya berdasarkan komorbid atau penyakit bawaan. Dari catatan yang ada, komorbid yang paling banyak menyebabkan pasien COVID-19 meninggal adalah diabetes, hipertensi, jantung. Jadi ketiga penyakit tersebut yang paling banyak yang menyebabkan pasien-pasien COVID-19 keadaannya semakin parah, terutama diabetes dan obesity. Di sini terlihat bahwa diabetes dan obesity itu menyebabkan komplikasi yang fatal bagi para penderita COVID-19. Jadi ini adalah website resmi dari pemerintah Indonesia terkait dengan covid19.go.id. Kita bisa melihat seluruh data-data yang ada dan perkembangan COVID di Indonesia. Mari kita pakai masker, selalu lakukan 3M, dan pola hidup sehat. Salam sehat untuk kita semua.